Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya di edisi perdana program Makna dari Peristiwa. Sebuah program yang saya sajikan demi bisa membersamai sahabat-sahabat makna dari peristiwa dimanapun berada tentang hal-hal yang perlu kita sikapi dengan mudah-mudahan panduan yang benar. Nah, kali ini di edisi perdana kita akan memaknai dari peristiwa gempa bumi yang terjadi di Sulawesi Barat, persisnya di Majene dan di Mamuju. Sahabat yang berbahagia, apa sih gempa bumi itu? Dan apa yang terjadi sesungguhnya di sana? Nah, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Oh, jadi ini sebuah peristiwa biasa menurut sudut pandang ilmiah secara ilmu katakanlah geologi. Akumulasi energi penyebab terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Energi yang dihasilkan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang gempa bumi sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Nah, disinilah lalu kita menamainya sebagai sebuah bencana. Padahal kalau menurut bumi ya secara ilmiah ini adalah sebuah peristiwa normal. Belum lagi kita di Indonesia ini berada di jalur gempa dunia, yaitu katanya Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indonesia, Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng ini ya sudah terjadi jutaan tahun sebelum kita semua ada, atau mungkin wallahu alam ya ratusan juta tahun sebelum kita ada. Artinya ini adalah sebuah reaksi bumi yang normal. Lalu kenapa kemudian kita menyebutnya menjadi sebuah bencana seperti yang terjadi baru-baru ini di Mamuju dan di Majene? Sahabat-sahabat makna dari peristiwa. Ya, hari ini gempa telah membuat bersedih sebagian dari kita dan kita wajib untuk ikut juga merasakan empati itu. Bahkan sekarang ini para pengungsi juga sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Apalagi kita sebagai satu bangsa, satu tanah air, ini merupakan momentum penting bagi kita bersama untuk saling berbagi. Jangan sampai kedahuluan oleh orang-orang dari luar Indonesia. Nah, sekarang, apa makna dari ini semua? Saya kira kita sudah banyak melihat video-video, ya, apa yang telah terjadi. Nah, yang terakhir ini adalah sebanyak 189 orang dirawat di Kabupaten Mamuju pasca gempa magnitudo 6,2. Dan lihat meluluh lantakan banyak bangunan dan menimbulkan banyak korban. Dan ini tentu membuat perih juga hati kita sebagai satu bangsa, satu tanah air. Sahabat, ternyata Al-Quran sudah mencatat ini semua dan bagaimana cara menyikapinya. Mari kita buka surah Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat 22, 23, dan 24. Mudah-mudahan peristiwa yang terjadi sekarang kita sikapi, kita maknai maksud saya, dengan cara yang benar. Bismillah.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Jadi ada bencana. Sebetulnya bencana di bumi ini setiap hari. Coba lihat data di BNPB. Dari tanggal 15 misalnya kita ambil, atau tanggal 16 hari ini, sampai ke bawah, hampir setiap hari terjadi gempa. Silakan buka data di BNPB. Jadi sebetulnya, bukan cuma di Mamuju dan di Majene terjadi gempa. Hampir di beberapa belahan yang ada di Indonesia ini saja, tiap hari terjadi gempa. Kadang lebih besar dari Majene, kadang lebih kecil. Namun, kadang ada yang menimbulkan efek besar, ada yang tidak sama sekali menimpa kita yang berada di permukaan. Di sini bahasa Al-Quran menggambarkan, tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ada, ini yang saya sebut tadi normal. Kalau bahasa kitanya ratusan juta tahun sebelumnya atau miliaran tahun sebelumnya. Al-Quran sudah mengatakan itu sudah tertulis secara detail di Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya bahkan itu sudah ada. Kalau kita barangkali tidak bisa menelusuri sebelum ini ada. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, terang sekali di sini bahwa sudut pandang tauhidnya, ideologi kita sebagai seorang muslim, bagi Allah gempa terjadi atau tidak terjadi mudah. Itu judulnya. Judulnya adalah mudah. Pegang baik-baik. Bagi siapa? Bagi Allah. Terus, apa makna dari ini semua ya Allah? Kalau kami ingin bertanya. Maknanya, Bismillah. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di sini maknanya. Kami jelaskan yang demikian itu, yang di atas tadi, bahwa gempa yang menimpa bumi ketika naik ke permukaan menimpa dirimu wahai manusia, seperti yang terjadi di Mamuju di Sulawesi Barat misalnya pada hari ini. Prinsipnya bagi Allah mudah untuk menjadikannya dan mudah untuk tidak menjadikannya. Semudah kun. Penyebutannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput dari kamu. Bahwa kita akan kehilangan harta benda, kehilangan orang yang kita cintai. Janganlah terlalu berduka atas itu semua yang membuat Allah cemburu kepadamu. Sehingga kamu kehilangan harapan kepada Allah. Kehilangan sandaran dari Allah. Jangan sampai begitu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Mungkin selama ini kamu lupa kepada Allah karena nikmat berulang-ulang yang kita rasakan dari negeri di mana kita hidup jarang disyukuri. Ini barangkali juga menjadi makna yang harus kita camkan baik-baik. Mungkin kurang bersyukur melihat nikmat yang selama ini datang gratis begitu saja berulang-ulang setiap hari tanpa usaha kita mendapatkannya. Tapi puncaknya pesan yang ingin Allah sampaikan di balik ini semua, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Catat baik-baik. Untuk evaluasi diri bagi kita dimanapun berada, apapun bentuk musibah kita, mari sama-sama introspeksi. Ya, selama ini barangkali kita telah melakukan kekeliruan. Karenanya hari ini Allah memperbicarakan bumi dengan cara ini. Kali ini bumi tidak bersahabat sebagai teguran kecil untuk kita. Mungkin akibat kesombongan kita,
dan akibat kita juga berbangga diri dengan semua yang sedang kita miliki. Ini makna yang harus diambil di ayat 23. Tetapi sikap apa yang harus kita ambil agar kita tidak menjadi seperti ini? Lihat, siapa sih orang yang Allah anggap sombong lagi membanggakan diri pada situasi gempa seperti ini? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Yaitu orang-orang yang kikir, pelit. Lagi gempa begini, jangan pelit dong. Dan bahkan menyuruh manusia berbuat kikir. Di luar gempa saja, ini perilaku yang tidak boleh. Apalagi pada situasi di mana saudara kita sedang membutuhkannya. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi terpuji, tidak butuh kita semua. Allah bisa menyelesaikannya sendiri, tanpa harus kita yang turun tangan. Allah akan tumbuhkan kembali di alamnya, seperti sedia kala, kalau kita mau bertobat kepadanya. Kalau begitu, ini kesempatan besar buat kita untuk saling mendoakan, setelah saling empati, satu bangsa, satu tanah air, ada yang tertimpa bencana. Dan jangan lupa, sekecil apapun, jika itu ikhlas kita lakukan, jika itu besar di mata yang maha besar, sekecil apapun jika sudah diterima oleh yang maha besar, maka tidak ada yang kecil. Jangan ragu untuk membantu. Inilah makna dari peristiwa untuk bencana gempa bumi di Sulawesi Barat 2021. Saya Bakhtiar Nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.